Setelah membaca mantra-mantranya yang menurut mereka mantra-mantranya itu, jadilah 3 orang ini kesurupan, dimasukin kodamnya sendiri. Di situ 3 ini minta sesaji. Hai guys, kembali lagi dengan saya Al di channel Kreator Al Official. Saya akan tentang kisah-kisah misteri, horor, dan pastinya diambil kisah nyata dari pengalaman teman-teman saya, dari sahabat-sahabat saya, dan juga dari narasumber-narasumber yang nantinya akan kami undang di sini. Kali ini saya akan cerita sendirian karena Mas Basir sama Mas Pepes masih lagi kerja. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kami dapat berkembang dan menyajikan konten-konten yang bermanfaat. Untuk cerita kali ini saya mengambil dari kisah teman lama saya yang dulu satu sekolah SMP yang bernama F. Ceritanya sama beliau boleh diceritakan, cuma untuk nama minta disamarkan. Teman saya ini bernama F bersama 5 temannya. Ada C, A, Z, sama Y, dan satu lagi teman saya itu F. Bermula 5 teman ini, sebelumnya saya mau kasih tahu dulu tiga dari lima anak ini, yang 3 ini punya isen, atau istilahnya punya kodam, atau pendamping dalam bahasa misterinya, dalam bahasa mistisnya punya pendamping. Waktu itu F dengan 4 temannya ini ngumpul di base campnya, yaitu di rumahnya F. Mereka berlima ini mau berencana menonton kuda lumping. Kan di desa masih sering ada tontonan kuda lumping atau kepang. Lah yang 3 temannya ini, yang C, A, sama Z ini mau sekalian strand, setahu istilahnya nanti itu kalap, atau dimasukin kodamnya di kuda lumpingan itu. Pukul 8 mereka berkumpul di rumahnya F. Pukul 9 mereka berangkat dari rumahnya F ke tempat acaranya itu. Keempat temannya ini bisa dibilang anaknya itu agak sedikit kurang ajar lah, agak sedikit nakal, bisa juga agak sedikit, kalau istilah Jawanya itu dablek. Yang 2 dan berencana untuk hanya menghangatkan badannya aja. Nah, waktu hampir sampai di tempat acaranya, mereka bertiga ini, yang F sama A ini
ketiga yang lainnya ini diminumlah minumannya itu. Nah, setelah minum itu yang tiga ini akhirnya agak sedikit oleng, dan yang dua ini menjaga mereka. Kan yang tiga yang punya pendamping itu akhirnya mereka berlima itu nggak sampai ke acara kuda kepang itu, dan akhirnya mereka itu berinisiatif, yang F sama A ini berinisiatif untuk beli istilahnya dupa sama menyan buat iseng-iseng dibakar sendiri. Setelah membaca mantra-mantranya yang menurut mereka mantra-mantranya itu, jadilah tiga orang ini kesurupan, dimasukin kodamnya sendiri-sendiri. Di situ tiga ini minta sesaji, sedangkan mereka tidak persiapan, cuma ingin iseng-iseng aja karena sudah tidak hadir di kuda kepang itu. Nah, setelah ketiga temannya ini kesurupan dan akhirnya mereka dimasukin di rumahnya orang, numpang di rumahnya orang. Nah, yang temannya dua yang tidak kesurupan ini pergi, disuruh manggil istilahnya gurunya dari tiga orang ini. Yang berangkat untuk memanggil gurunya tiga orang ini si A, dan kan si A ini sedikit agak terpengaruh minuman tadi. Di tengah perjalanan, dalam perjalanan memanggil gurunya tiga orang ini, si A melihat ada pohon mangga, dan nggak tahu kenapa kok tiba-tiba dia ingin mengambil buah mangga itu, dan buah mangga itu ada di pinggir jalan, dan itu ada yang punya orang. Dan akhirnya berhentilah si A ini untuk manjat pohon mangga itu, soalnya kelihatan dari bawah itu sudah masak lah dari bawah, jadi mungkin dia tertarik untuk mengambil itu. Ya, berselang lama dia sudah sampai di atas untuk mengambil buah mangga itu, dan dia agak sedikit lupa untuk tugasnya dia memanggil gurunya tiga orang ini. Saking asiknya mengambil mangga itu, sudah dijatuhkan semua. Setelah dia kira sudah cukup lah segini, akhirnya dia turun, dan mangga-mangga itu dimasukkan di dalam joknya yang motornya. Tidak berselang lama, dinyalakanlah motor itu, langsung digas menuju ke tempat gurunya yang tiga orang ini. Di dalam perjalanan itu dia tidak menyadari bahwa dia ada yang mengikuti, dan yang mengikutinya itu adalah Mr. P atau pocong. Ini menurut ceritanya si A ini, waktu dia sudah sampai di kembali, si pocong ini dia berjalan di atasnya, terbang di atasnya, dia bawa motor itu, dan dia mengetahuinya baru setelah dia melihat spion sebelah kirinya yang agak sedikit ke atas.
Dalam hatinya, apa itu yang terbang belakang di atasnya, tepat di atas kepalanya itu, agak tinggi sedikit. Sambil bawa motor, dia mendongak ke atas, sambil mendongak ke atas pelan-pelan. Astagfirullahaladzim. Dia langsung terkaget, motornya langsung berhenti, nggak bisa nyala. Saat itu juga dia langsung pingsan. Entah berapa lama, akhirnya dia sadar itu nggak langsung ke rumahnya si guru ini, tapi dia kembali ke teman-temannya yang kesurupan tadi. Dan setelah sampai di sana, dia pingsan lagi. Sebelum masuk ke rumah orang yang ditumpangi tadi, langsung kesurupan lagi, pingsan lagi. Di situ pingsannya agak lama. Dari cerita F itu agak lama dia pingsan. Setelah pingsan, dia disadarkan. Nah, yang 3 orang yang kesurupan ini sudah sembuh sendiri, sudah nggak kesurupan lagi. Entah gimana itu mengeluarkan yang memasuki itu. Tapi biasanya kalau orang-orang yang punya kodam, punya desain, rata-rata bisa mengeluarkan sendiri, tidak perlu bantuan siapa-siapa. Nah, setelah si A ini tersadar, di rumah itu dia ditanyai sama teman-temannya, "Hei, apa awakmu? Kok moro-moro ngono?" Setelah dikasih minum, dia duduk. Akhirnya dia bercerita, aku mau pas kate nangome gurumu, aku njopo manggae uwong pinggir rembong. Manggae kelihatan menggiurkan, kayak wis mau mateng, wis siap dimakan. Akhirnya tak ambil. Lah itu ono ndek jok. Itu tak taruh ndek jok. Lah pas aku mau lanjut ke rumah gurumu, kok tiba-tiba ndek pas aku bawa motor, kok kayak ono putih-putih terbang di dhuwurku. Aku lihat di spion, dan ternyata itu pocong terbang di atas kepala saya. Entah, aku nggak tahu kenapa tiba-tiba aku sudah motorku sudah jatuh, terus aku pingsan di situ. Dan barusan ini saya sadar, langsung kembali ke sini, nggak ke rumah guru kamu. Nah, temannya yang tadi kesurupan ini, yang satu menyeletuk si Z ini, itu kamu masih diikuti sama dia. Itu dia berdiri di dekat motormu. Jangan sampai kamu nanti diikutin sampai rumah. Dan si Z ini keluar untuk menanyakan lah, istilah komunikasi dengan makhluk itu. Lalu dia keluar, dia bilang, "Kenapa kamu kok ngeloki arek iki?" Mungkin dalam bahasa batinnya, bahasa batin atau bahasa goibnya kayak gitu, si Mr. P ini bilang, "Koncomu ngamak njupuk barangi juraganku. Kongkon baletno. Lek kepingin areke gak loro, istilahnya kasihkan kembali ke orangnya kalau dia tidak ingin sakit."
akhirnya si Z ini masuk lagi, bilang sama si A, sudah kamu disuruh mengembalikan manggae ke yang punya dan minta maaf. Kalau nggak kamu kembalikan, kamu nanti diikuti sampai pulang dan kamu resikonya kamu akan sakit. Setelah itu sekitar pukul 12-an lah, 5 orang ini menggedor rumahnya yang pemilik mangga tadi. Untung aja masih orang yang punya itu masih bangun dan belum tidur. Akhirnya dibukakan dan mereka berlima ini minta maaf lalu sambil mengembalikan mangga itu. Ngapunten Bu, kula sampun mendhet manggane jenengan. Iki kula balekaken, kula nedhi sepura. Saestu kula ngapunten. Si A bilang kayak gitu ke yang punya. Respon dari pemilik mangga itu, dari raut mukanya agak sedikit marah, cuma beliau masih memberi maaf lah dan membiarkan dan nyuruh agar tidak mengulanginya lagi. Setelah selesai dari rumahnya orang yang punya mangga itu, akhirnya mereka berlima pulang ke base camp, ke rumahnya F ini, dan di situ mereka semua duduk-duduk sambil ngobrol masalah si A mencuri mangga tadi. Dan akhirnya mereka sudah tenang lah, nggak khawatir lagi diikutin makhluk-makhluk kayak gitu. Oke guys, mungkin segitu ceritanya dari teman saya. Ada pelajaran penting lagi di cerita tadi. Jangan sekali-sekali kalian mencuri barang yang bukan milik kalian, apalagi di desa. Untuk teman-teman yang berada di kota atau di kota-kota besar atau di luar desa lah, mungkin tidak percaya hal-hal seperti ini. Kalau di desa, jangankan sawah, jangankan ladang, pohon mangga pun sama yang punya dikasih penunggu agar tidak hilang. Oke guys, sekian cerita dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cerita ini hanya sebagian kecil dari kisah teman-teman saya, teman-teman kami. Banyak pelajaran yang seharusnya bisa kita ambil dari sini, dan semoga menghibur buat teman-teman dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, share, komen, subscribe channel ini agar kami bisa berkembang dan menyajikan cerita-cerita yang lebih seru lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.